Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Bisambil Haki. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai gula. Wow, tunggu sebentar, tapi bukan gulanya, melainkan cara pengolahan limbah pada produksi gula. Di Indonesia dan di berbagai negara lainnya, gula merupakan bahan pokok yang menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Seperti dalam pembuatan es teh manis, roti, bahan tambahan masak-memasak, dan otating mengoleh rasanya aneh. Maka dari itu, kebutuhan dan permintaan produksi gula di Indonesia sangat tinggi. Jika kebutuhan gula di Indonesia tinggi, maka produksi gula juga akan tinggi dan akan berimbas juga pada meningkatnya air limbah di sekitar industri gula. Air limbah pabrik gula ini memiliki kandungan zat organik yang sangat tinggi, sehingga berbahaya jika dibuang langsung ke lingkungan. Air limbah ini memiliki nilai BOD, COD, dan TSS yang tinggi. BOD, COD, TSS, apaan tuh? BOD atau singkatan dari Biological Oxygen Demand adalah jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk mengurai bahan organik di dalam air. Lalu selanjutnya ada COD atau Chemical Oxygen Demand, merupakan jumlah kebutuhan senyawa kimia terhadap oksigen untuk mengurai bahan organik. Lalu selanjutnya yaitu TSS atau Total Suspended Solid. TSS merupakan padatan yang terdapat pada larutan namun tidak terlarut, dapat menyebabkan larutan menjadi keruh, dan tidak dapat langsung mengendap pada dasar larutan. Selain itu juga ada TDS atau Total Dissolved Solid. TDS ini merupakan padatan yang terlarut dalam larutan baik berupa zat organik maupun anorganik. Nah, yang terakhir yaitu DO atau Dissolved Oxygen. DO ini adalah kandungan oksigen yang terlarut di dalam air sebagai parameter untuk mengukur kualitas air. Jika nilai DO dalam air tinggi, sedangkan BOD, COD, dan TSS rendah, maka kualitas air akan semakin baik. Dan sebaliknya, jika nilai BOD, COD, dan TSS semakin tinggi, maka semakin buruk kualitas air dan akan menurunkan nilai DO, dikarenakan banyaknya kandungan mikroorganisme pada air. Jadi seperti itu penjelasan singkat dari BOD, COD, TSS, TDS, dan DO. Yuk teman-teman, kita lanjut lagi. Air limbah dari industri gula juga tinggi akan kandungan karbohidrat dan protein. Selain itu juga, kandungan lain yang terdapat pada air limbah ini adalah minyak padat, senyawa asam, dan basa. Jika bahan-bahan organik tersebut terbuang ke perairan, dapat menyebabkan jumlah oksigen yang terlarut di dalam air akan berkurang, yang disebabkan oksigen tersebut digunakan oleh bakteri-bakteri aerob untuk menguraikan bahan organik tersebut. Lalu, apa yang akan terjadi? Karena jumlah oksigen terlalu menipis, akibatnya ikan-ikan dan organisme air lainnya mati karena kekurangan oksigen. Bahan organik yang tinggi juga akan menyebabkan peledakan populasi eceng gondok. Dan tingginya nutrien dari air limbah industri gula menyebabkan pertumbuhan eceng gondok dapat meledak dengan cepat. Banyaknya eceng gondok dapat menyebabkan ekosistem terganggu dan kematian berbagai biota air yang lainnya. Penyebabnya adalah terhalang sinar matahari ke dalam air akibat terhalang daun eceng gondok sehingga jumlah oksigen terlarut dalam air berkurang drastis. Maka dari itu dibutuhkannya unit pengolahan air limbah yang berasal dari industri gula untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan yang tadi disebutkan. Terdapat dua pengolahan untuk mengolah air limbah dari industri gula, yaitu pengolahan secara fisik dan secara biologis. Pengolahan secara fisik bertujuan untuk memisahkan suspended solid. Pengolahan secara fisik ini terdiri dari filtrasi, sedimentasi, dan flotasi. Selanjutnya yaitu pemisahan secara biologis. Pemisahan ini bertujuan untuk memisahkan organik degradable. Pengolahan secara biologis terdiri dari upflow anaerobic sludge blanket, aerated lagoon, dan expanded granular sludge blanket. Di dalam pengolahan secara biologis,
dapat terjadi secara aerobik dan anaerobik. Proses pengolahan limbah cair secara aerobik digunakan untuk limbah dengan konsentrasi yang rendah, seperti limbah cair yang memiliki nilai BOD di bawah 2000 mg per liter. Proses pengolahan limbah cair secara aerobik juga membutuhkan persediaan yang cukup tinggi, sehingga diperlukan aerator dengan daya yang tinggi. Selanjutnya, dengan proses pengolahan limbah cair anaerobik digunakan untuk konsentrasi padatan yang lebih tinggi agar lebih ekonomis. Sebelum kita lanjut mengetahui dari mana sumber limbah cair yang diproduksi gula, alangkah baiknya kita mengetahui proses pembuatan gula terlebih dahulu. Proses pertama dalam pembuatan gula yaitu preparasi tebu. Pada proses ini, tebu akan dipotong-potong menjadi lebih kecil sebelum masuk ke bagian ekstraksi jus tebu. Pemotongan tebu menjadi kecil bertujuan untuk memudahkan proses ekstraksi dan juga meningkatkan efisiensi ekstraksi tebu. Proses selanjutnya yaitu ekstraksi jus tebu. Proses ini bertujuan untuk mengambil sukrosa dari tebu. Nah, untuk teknologi yang digunakan yaitu teknologi penggilingan. Pada proses penggilingan, tebu akan digiling sampai mengeluarkan air, yang bisa kita sebut jus tebu. Selama proses penggilingan, akan ditambahkan juga yang dinamakan air infusi untuk meningkatkan efisiensi penggilingan. Proses selanjutnya yaitu klarifikasi jus tebu. Proses klarifikasi jus tebu ini berfungsi untuk menghilangkan padatan dari jus, seperti lumpur, wax, dan serat. Setelah jus tebu bersih, maka proses selanjutnya yaitu penguapan jus. Proses ini berfungsi untuk meningkatkan konsentrasi sukrosa hingga menjadi 60% berat. Proses penguapan ini menggunakan multiple effect evaporator. Lalu, sirup yang dihasilkan melalui evaporasi kemudian ditingkatkan konsentrasinya pada unit penguapan vakum hingga menjadi super jenuh. Lalu kristal gula ini disuspensikan ke dalam alkohol dan dimasukkan ke dalam penguapan vakum sebagai kristal bibit di mana sukrosa tersimpan. Setelah itu kristal gula akan dididihkan. Nah, kristal gula yang telah dididihkan kemudian akan disentrifugasi sehingga kristal gula dapat terpisah dari larutan induk. Gula yang dihasilkan dari proses ini akan dikeringkan dan kemudian disimpan atau langsung dikirim untuk dijual. Dalam proses pembuatan gula, banyak sekali proses yang membutuhkan utilitas air dan juga membuang effluent yang besar ke lingkungan. Seperti pada proses penggilingan yang membutuhkan air imbibisi. Selain itu juga pada saat evaporasi, air juga dibutuhkan untuk kondenser pada unit evaporasi dan unit sentrifugasi. Menurut Water Prevention and Control Pollution Thesaurus 1978, kebutuhan air pada industri gula yaitu sebesar 2 meter kubik per 1 ton tebu yang digiling dan menghasilkan air limbah sejumlah 0,4 meter kubik per 1 ton dari tebu yang digiling. Air limbah dalam industri gula banyak dihasilkan melalui proses pembersihan unit operasi yang telah digunakan, seperti pencucian pada unit penggilingan, unit evaporasi, clarifier, dan sentrifugasi, menghasilkan air limbah yang sangat besar. Bocoran pada pompa, perpipaan, dan unit sentrifugasi juga menghasilkan air limbah yang banyak. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal video, bahwa air limbah dari pengolahan gula mengandung berbagai macam zat, seperti mengandung jus tebu yang terbuang selama proses produksi gula, lalu deterjen, lalu partikel ampas tebu, lalu minyak dan lemak yang digunakan sebagai pelumas, dan padatan gula yang hilang selama proses produksi. Dalam air limbah produksi gula mengandung banyak sekali BOD dengan konsentrasi sebesar 60-5103 mg per liter dan COD dengan konsentrasi sebesar 110-12.211,44 mg per liter. Besarnya konsentrasi COD di dalam air limbah disebabkan oleh jus tebu dan padatan gula yang terbuang selama proses produksi. Karena air limbah pada industri gula mengandung banyak sekali gula dan asam lemak volatil yang mudah diurai secara biologis, maka pengolahan secara biologi cocok untuk digunakan. Nah, teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengolahan limbah secara anaerobik. Pengolahan limbah secara anaerob memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan pengolahan limbah secara aerob. Antaranya adalah pengolahan limbah secara anaerob membutuhkan energi yang lebih sedikit. Lalu, bisa juga menghasilkan metana yang bisa dijadikan sumber energi.
dan juga lebih sedikit menghasilkan lumpur sehingga menurunkan biaya yang dikeluarkan untuk membuang lumpur tersebut. Pengolahan limbah secara anaerob menggunakan berbagai reaktor, salah satunya yaitu Upflow Anaerobic Sludge Blanket. Upflow Anaerobic Sludge Blanket atau bisa disingkat UASB adalah sebuah sistem di mana air limbah akan masuk ke dalam tangki anaerobik yang sudah terdapat sludge atau lumpur aktif yang mengandung mikroorganisme atau bisa disebut sludge blanket, kemudian diproses sehingga menghasilkan biogas. Cara kerja reaktor ini pertama adalah air limbah masuk dari bagian bawah reaktor, kemudian dialirkan secara vertikal ke atas. Lalu air limbah ini akan melewati lapisan sludge bed. Nah, pada lapisan ini air limbah akan mengalami kontak dengan mikroba anaerob yang berbentuk granula. Gas yang terbentuk dari metabolisme anaerob akan bergerak ke atas dan mengakibatkan terjadinya proses vertical mixing di dalam reaktor. Dengan demikian, tidak diperlukan alat mekanik untuk mengadukan di dalam reaktor. Pada bagian atas reaktor terdapat dua jenis saluran, yaitu saluran untuk mengeluarkan limbah hasil olahan atau effluent, serta saluran untuk mengeluarkan biogas. Karena gas dan effluent bergerak ke atas, maka diperlukan suatu struktur untuk menahan granula agar tidak ikut terbawa ke aliran effluent. Dan struktur inilah yang dinamakan Gas Liquid Solid Separator atau GLSS. Reaktor Upflow Anaerobic Sludge Blanket dapat menghilangkan kandungan CO2 hingga 80% pada air limbah yang berasal dari industri buah dan sayur dalam waktu 5 minggu sejak reaktor dijalankan. Dengan menggunakan beban organik sebesar 2,7 gram CO2 per liter, reaktor Upflow Anaerobic Sludge Blanket dapat menghasilkan efisien rata-rata hingga 86%. Menurut saya, dengan melakukan pengolahan limbah secara anaerob memiliki efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode yang lainnya. Selain itu juga membutuhkan biaya yang relatif lebih rendah. Namun, sayangnya masih ada kelemahan dari metode ini, yaitu tidak mampu untuk mengolah kandungan air limbah yang berupa lemak dan minyak, serta effluent yang dihasilkan perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut. Mungkin sekian dari materi yang saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun materi, karena di sini saya juga masih belajar. Jika ada yang kurang atau ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah menonton. Saya Muhammad Isambil Haki, pamit undur diri. Dah.